Oke teman-teman sahabat muslim sekalian, dalam video kita kali ini kita akan membahas kekuatan Islam dibandingkan Barat dalam konstruksi aspal. Di saat era kejayaan Islam, Islam sempat meninggalkan Barat sangat jauh, khususnya dalam konstruksi aspal. Maka darinya akan kita bahas lebih detail dalam video kita kali ini. Di saat teman-teman pergi naik mobil, entah mau ke Indomaret, entah mau ke Super Indo, entah ke pasar, entah mau ke sekolah, pasti melewati jalan. Begitu juga misalnya ketika teman-teman pergi field trip atau pergi ke suatu wahana tertentu menggunakan bis dengan muatan atau kapasitas tertentu, atau mungkin kita juga sering mengamati orang-orang yang kirim paket tuh. Itu kan pasti semuanya melewati jalan berwarna hitam, yang kita juga sudah tahu semuanya bahwa jalan itu adalah aspal. Aspal sendiri merupakan serbuk-serbuk berwarna hitam. Kalau misalnya kita pernah lihat tuh di sebelah pinggir jalan yang lagi ada perbaikan aspal, dari serbuk-serbuk itu aspal tersusun dari karbon sebesar 80%, kemudian hidrogen 10%, belerang 6%, dan sisanya 4% terdiri dari zat-zat renik seperti oksigen, nitrogen, besi, nikel, serta vanadium. Tapi kita tidak ingin bahas secara mendetail bagaimana cara pengolahannya sehingga menjadi aspal yang sering kita lalui saat kita berkendaraan. Sebab kita tidak ingin menjadi tenaga konstruksi aspal di sini, kita cuma ingin membahas tentang bagaimana sih superioritas Islam dalam bidang konstruksi aspal dulu di era kejayaannya Islam. Aspal sendiri sebenarnya sudah dikenal oleh bangsa-bangsa terdahulu, peradaban-peradaban terdahulu bahkan sebelum Masehi. Ada bangsa Sumeria dan Akkadia yang letaknya di sekitar Mesopotamia atau kalau sekarang daerah Irak dekat Sungai Eufrat. Mereka mengenal aspal dengan istilah esir untuk kaum Sumeria. Kemudian ketika kaum Akkadia atau peradaban Akkadia menyerang Esir, kemudian mereka mengenal istilah aspal dengan istilah idu. Aspal di zaman mereka banyak digunakan untuk sarana pembangunan jalan atau untuk menambal kapal-kapal, ada yang semacam itu. Kemudian di bangsa Arab sendiri juga menyebut aspal dengan istilah yang berbeda. Ada yang menyebutnya sayali, ada yang menyebutnya zif, ada pula yang menyebutnya kor. Bentuknya sama, hitam sebagaimana yang kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita berkendara, tapi dalam penyebutan berbeda. Sedangkan bangsa-bangsa Barat, bangsa Eropa dan Amerika, mengenal aspal ini dengan sebutan bitumen atau aspal. Istilah aspal inilah yang kemudian diambil dalam istilah Indonesia sehingga menjadi aspal. Ada fakta yang menarik berhubungan dengan perkembangan aspal ini sendiri. Kalau misalnya kita buka buku-buku sejarah yang membahas mengenai aspal dan peradaban manusia, kita akan terkejut ternyata Amerika baru menggunakan aspal dalam konstruksi pembangunan jalannya di tahun 1872 Masehi. Saat itu seorang Edward D. Smith membangun jalan beraspal di daerah Pennsylvania, Battery Park, Fifth Avenue, dan New York City di tahun tersebut. Sebelum itu, di Eropa, di peradaban Barat, khususnya di Inggris dan di Paris, Prancis, tahun 1717, John Metcalfe mulai membangun jalan di daerah Inggris sepanjang 180 mil, namun hanya dilapisi dengan batu, belum menggunakan lapisan aspal yang halus bagaimana yang kita amati di jalan-jalan yang telah kita lalui biasanya. Kemudian baru di tahun 1824 di daerah Paris, Prancis, orang-orang Eropa mulai membangun jalan dengan dilapisi aspal. Yang awalnya hanya batu, sekarang sudah dilapisi aspal. Yang menjadi fakta menariknya adalah ternyata ada sebuah peradaban jauh sebelum Amerika, jauh sebelum Eropa menggunakan teknologi aspal untuk membangun jalan mereka, untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain, untuk memudahkan transportasi, untuk memudahkan pembinaan barang. Ada sebuah peradaban besar
yang sudah mulai menggunakan aspalnya bahkan dalam jumlah yang begitu banyak dan sudah menjadi hal yang biasa di peradaban tersebut. Di tahun 762 Masehi, siapakah peradaban itu? Peradaban itu adalah peradaban Islam. Di tahun 762 Masehi, saat pemerintahan Khalifah Al-Mansur mulai membangun infrastruktur transportasi, khususnya jalan raya, dilapisi dengan aspal sangat pesat. Bahkan pernah dikaji oleh Qasim Ajram dalam bukunya The Miracle of Islamic Science. Di pusat peradaban Islam, Baghdad di Irak dan di Cordoba Spanyol, terjadi pembangunan jalan dengan aspal yang begitu masif, sangat banyak. Padahal dulu di zaman itu, di zaman 762 Masehi, peradaban barat masih berada dalam kondisi jalan yang becek, jalan yang kumuh. Bahkan untuk membedakan jalan ini berlubang ataukah tidak, mereka tidak tahu. Sebab ketika hujan tertutup oleh genangan air hujan. Kondisi sebaliknya dialami oleh peradaban Islam. Sangat maju peradaban Islam di tahun 762 Masehi. Ternyata Islam sudah mengenal teknologi penggunaan konstruksi jalan menggunakan aspal tersebut, menggunakan lapisan aspal tersebut. Kalau misalnya kita tarik selisih tahun antara tahun 762 Masehi dengan awal kali peradaban barat di Eropa mengenal teknologi melapisi jalan dengan aspal, selisihnya adalah 9,5 abad, 950 tahun. Perbandingan antara Islam dan Eropa dalam hal teknologi aspal. Islam 950 tahun lebih dulu, 9,5 abad lebih dulu mengenal aspal dibandingkan orang-orang Eropa, orang-orang Barat. Dalam penjelasan ini, kita tidak ingin bernostalgia dengan masa lalu kita, dengan masa lalu peradaban Islam yang begitu cemerlang, kemudian dibenturkan dengan kondisi sekarang yang kita jauh terpuruk dibandingkan Islam. Kita tidak ingin bernostalgia itu. Kita tidak ingin membangga-banggakan, oh dulu nenek moyang kita pernah lebih jauh, lebih unggul daripada Barat dalam semua hal, termasuk bidang konstruksi aspal. Kami hanya ingin menyampaikan kepada generasi penerus Islam bahwa Islam itu punya genetik. Kalau misalnya Islam dihuni oleh orang-orang yang cerdas, maka yang terjadi adalah peradaban Islam akan menjadi peradaban yang paling maju di dunia. Ini yang ingin kita sampaikan supaya teman-teman, khususnya anak-anakku, adik-adikku, generasi penerus Islam, supaya kalian rajin memperdalam ilmu tentang agama, ilmu-ilmu tentang sains, yang nanti keduanya itu kalian gunakan untuk memajukan peradaban Islam. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan mengembalikan kejayaannya Islam yang telah terjadi beberapa abad silam. Peradaban Islam yang sangat maju, jauh meninggalkan peradaban Barat, Eropa, Amerika saat itu.